Mengutip perkataan filsuf dari Prancis, René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, sama dengan aku korupsi maka aku ada, maka hadirlah Harvey Muiz dan Helena Lim, korupsi terparah sepanjang jalan tol yang dibuat. Sederhananya, dikatakan korupsi apabila 1M ke atas. Di bawah 1M namanya penggelapan. Untuk tidak mencapai 1M, triknya money laundry. Nah, ini 271T. Kronologi sederhananya, perusahaan PT Timah Tbk, perusahaan terbesar di dunia, perusahaan paling toksik di dunia, dari manipulasi harga, penambangan ilegal, hingga penggelapan dana, dampaknya kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan dari tahun 2015 sampai 22, sehingga kerugian mencapai 271 triliun sampai keriting rambut saya mendengar itu. 271 triliun itu angka yang sangat fantastis. Kalkulator pun error mendengar itu. Kuis aja cukup milioner, wants to be millionaire, nggak ada tuh wants to be triliuner. Sayangnya ini bukan kuis, ini korupsi. Untuk mendapatkan uang segitu dengan gaji UMR 4 juta, you membutuhkan waktu 5 juta tahun, maka you akan jadi fosil tuh. Konyol tapi nyata. Kalau I punya uang segitu, bundaran HI saya ubah jadi segitiga HI, OPM saya belikan 7 ton lulu Purbasari, maka damailah tuh. CPI saya ubah jadi CPD. Korupsi itu masuk dalam extraordinary crime, kejahatan luar biasa, lalu dihukum biasa-biasa aja, B aja tuh, nggak ada otak, otaknya ada, cuma dikunci leher, divonis cuma 6 tahun, kayak anak SD, pasti dapat remisi tuh. Jadi tinggal 3 tahun hukumannya, kayak anak SMP lagi tuh. Fuck you. Gelap itu adalah kekurangan cahaya. Pendidikan itu atau pedagogi itu mengajarkan kejujuran. Korupsi adalah lawan dari kejujuran. Jadi korupsi itu adalah kurangnya kejujuran, kurangnya pendidikan. Mesti dididik tuh. Dididik cuman vonis 6 tahun. Tidak heran rakyat katakan, penjarakan saya, berikan saya 271 triliun, maka penjarakan saya 6 tahun. Siapa nggak mau tuh? Binatang aja kalau sudah kenyang akan makan jatah dari binatang lain. Itulah bagian paling nista dari manusia. Kendati sudah kenyang, masih berburu kekayaan orang lain. Dari vonis kayak anak SD 6 tahun. Disitulah fungsi komisi yudisial, memeriksa etika hakim. You lihat nanti apakah hukum itu adil atau muncul notifikasi TF. Presiden katakan boleh dimaafkan tapi dikembalikan. Rakyat katakan sah-sah saja untuk dimaafkan. Jikalau seperti itu, korupsi akan terus menjalar dan berkembang, maka KPK akan berubah menjadi Komisi Pemaafan Koruptor. 3 kata yang lucu tuh. Jadi kerakusan itu datang dari kekuasaan yang lebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Terima kasih.